Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan di pasar hewan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terus meningkat hingga tembus 300 ekor sapi lebih. Satu persatu sapi milik pedagang diperiksa kondisi kesehatan oleh dokter hewan. Hasilnya petugas menemukan 3 ekor sapi yang terindikasi terkena penyakit mulut dan kuku. Mengetahui hal itu, petugas langsung memberikan imbauan untuk membawa sapi yang sakit keluar dari pasar hewan. Hal itu dilakukan agar penyakit mulut dan kuku tidak tertular pada hewan ternak lainnya. Petugas mencatat kasus PMK di Kabupaten Kediri meningkat hingga 369 ekor sapi dan 20 diantaranya mati akibat penyakit berbahaya itu. Jadi kami menerapkan larangan kepada pelaku usaha atau belantik ataupun pedagang ternak untuk tidak membawa, tidak menjual belikan, tidak melalui lintaskan untuk ternak yang sakit. Nah, temuan hari ini tadi kita temukan ada 3 ekor yang mengindikasikan PMK. Karena pihak untuk jagal juga turun karena takut adanya penyakit PMK. Turunnya dari berapa ke berapa, Pak? Biasanya turunnya ini sekitar antara 2 juta sampai 2,5 juta. Itu harganya? Harganya, ya. Oke. Kalau penjualannya, Pak? Penjualannya ini biasanya laku 3 ekor, sekarang cuma laku 1 ekor. Sementara itu, di Pacitan, Jawa Timur, akibat meluasnya penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, aktivitas pasar hewan ditutup. Penutupan dilakukan hingga 14 hari ke depan dengan catatan tidak ada penambahan kasus wabah PMK. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah daerah Pacitan sebagai langkah mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terutama sapi. Dan bagaimana perkembangan kasus PMK di daerah kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Ismail Hasan di Kediri, Jawa Timur, dan juga Slamet Widodo di Pacitan, Jawa Timur. Kita ke Ismail Hasan terlebih dahulu. Hasan, selamat pagi. Berapa ternak yang terjangkit PMK saat ini dan bagaimana dengan langkah Pemda setempat untuk mencegah penularan wabah? Ya, baik Mario dan saudara, sejak 1 bulan terakhir angka penyakit mulut dan kuku yang ada di wilayah Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Petugas di KPP Kabupaten Kediri mencatat ada sekitar 447 ekor sapi yang terjangkit PMK dan 24 diantaranya mati. Dari peningkatan PMK ini, pemerintah Kabupaten Kediri rencananya akan menutup pasar hewan selama 2 minggu yang dimulai pada tanggal 13 Januari hingga 25 Januari 2025. Penutupan ini dilakukan pemerintah daerah upaya untuk memutus rantai virus penyakit mulut dan kuku. Sehingga harapannya nanti virus PMK ini bisa dikendalikan dan bisa turun, Mario. Ya, Ismail, terima kasih atas laporannya. Dari Kediri kita bergeser ke Trenggalek, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV, Slamet Widodo di sana. Selamat pagi. Bagaimana perkembangan kasus PMK di Pacitan termasuk di Trenggalek? Dan apa dampak peternak serta pedagang sapi akibat pasar di lockdown? Baik, Pak Mario dan saudara. Untuk dampaknya sendiri untuk di Kabupaten Pacitan atas penutupan pasar hewan, tentunya untuk para peternak ini mengalami kerugian ya, baik itu dari segi pakan maupun perawatan. Namun hal ini itu sudah banyak disadari oleh para peternak dan para pedagang bahwa wabah ini semakin meluas dan mereka juga khawatir akan ternaknya yang tidak terjangkit ini akan ikut tertular. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak memobilisasi hewan ternaknya ke pasar hewan ataupun ke tempat lain. Dan untuk sementara waktu ini untuk agar sapinya tetap sehat, itu mereka melakukan vaksin PMK secara mandiri karena vaksin PMK sendiri di dinas terkait untuk sekarang ini dalam keadaan kosong. Dan untuk di wilayah Kabupaten Trenggalek sendiri, untuk pasar hewan ini belum dilakukan penutupan. Mungkin karena sebagian besar
para peternak maupun pedagang di pasar hewan ini mereka juga lebih menyadari bahwa hal yang sama juga seperti di Pacitan, kan menyadari kalau mereka khawatir sapinya itu akan tertular gitu. Dan dengan situasi seperti ini di pasar sapi di pasar hewan di Trenggalek ini situasinya menurun dari aktivitas jual beli, Mario. Ya, terima kasih Selamat Widodo atas laporannya, dan juga sebelumnya ada Ismail Hasan dari Kediri, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.